Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, Pak Nugroho. Nama saya Agus Silvia Vera dengan NIM 192314045. Saya akan melakukan praktek latihan FUSE. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam video ini saya tidak bisa menampilkan wajah saya full sampai video selesai karena kamera laptop saya rusak dikarenakan LCD-nya pecah. Jadi saya hanya bisa menampilkan wajah saya hanya di awal video saja menggunakan Zoom dari HP saya. Sekian pemberitahuan dari saya. Terima kasih atas pengertiannya. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau independen. Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinearitas pada penelitian. Uji yang kedua yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson. Adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi di antara variabel-variabel yang diamati. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik normal probability plot. Pada pendekatan ini, nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Selanjutnya yaitu uji kelayakan model. Uji kelayakan model adalah uji R-2, yaitu untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-2 berkisar antara 0 sampai 99. Nilai R² yang semakin mendekati 1 maka semakin layak suatu model untuk digunakan. Selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Uji parsial adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria pengujian uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F. Uji simultan atau uji F adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang terakhir yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi linier yang terdiri dari satu variabel dependen Y dan satu variabel independen yaitu X.
Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum mengolah data yaitu memasukkan data. Yang pertama yaitu klik new, kemudian work life, masukin data tahun awal dan data tahun akhir. Karena saya menggunakan data time series, maka yang dipilih yaitu pada work life structure type adalah date regular frequency. Kemudian klik OK. Setelah itu pilih quick empty group. Kemudian salin data yang akan digunakan. Setelah memasukkan data, kita akan masuk ke uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu pilih quick, kemudian grup statistik, setelah itu correlation, klik OK dan klik yes, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kontrol, kemudian pilih semua variabel, kemudian klik kanan dan open as question, kemudian klik OK. Setelah itu klik view, klik residual diagnosis, klik serial correlation LM test. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Yang pertama yaitu klik view, klik residual diagnosis. Selanjutnya itu klik histogram normality test, kemudian OK. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu klik view, klik residual diagnosis, klik heteroskedasticity test, kemudian pilih white, kemudian OK. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Yang pertama yaitu blok semua variabel, kemudian klik kanan, setelah itu open, klik ask question, kemudian klik OK. Baiklah, kita masuk ke uji asumsi klasik. Bagian yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Dari uji di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasinya adalah sebesar 0,594, lebih kecil daripada 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel penelitian tersebut. Dengan hasil itu, maka satu jenis asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji autokorelasi.
Dari hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai probability-nya yaitu 0,8041, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian ini. Uji asumsi selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode White, nilai probability-nya sebesar 0,7633, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,489, lebih besar daripada 0,05. Artinya, residual data penelitian tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Yang pertama yaitu nilai koefisien konstanta yaitu 1,249. Artinya, jika variabel X2, X3, dan Y dianggap konstan, maka X1 akan meningkat sebesar 1,249. Yang kedua yaitu nilai koefisien X2 sebesar 0,231. Artinya, X2 meningkat sebesar 1 unit, maka X2 akan meningkat sebesar 0,31 dengan asumsi variabel lain tetap. Yang ketiga yaitu nilai koefisien X3 sebesar 1,429. Artinya jika X3 meningkat sebesar 1 unit, maka X3 sebesar 1,429 dengan asumsi variabel lain tetap. Yang keempat yaitu nilai koefisien Y sebesar 1,249. Artinya jika Y meningkat sebesar 1 unit, maka Y akan meningkat sebesar 1,249. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. Pada uji F dapat dilihat bahwa probability F dikurang statistik lebih kecil daripada A, maka HO ditolak, yang berarti bahwa model regresi cocok. Sedangkan pada uji T dilihat bahwa probability masing-masing koefisien. Jika probability lebih kecil daripada A, maka HO ditolak, artinya koefisien signifikan. Selanjutnya yaitu uji parsial T. K sama dengan 4, N sama dengan 18, DF sama dengan N dikurang K sama dengan 18 kurang 4 sama dengan 14. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, yaitu 2 arah, sama dengan nilainya yaitu 2,164. 0,05 satu arah, nilainya yaitu 1,76. Log X2 sama dengan 2,653 lebih besar daripada 2,164. Maka dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap X1 dan HO ditolak sedangkan HA diterima. Log X3 sama dengan 0,7219 lebih kecil daripada 2,164. Maka dapat disimpulkan bahwa X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap X1 dan HO diterima sedangkan HA ditolak. Selanjutnya yaitu log Y sama dengan 0,3403 lebih kecil daripada 2,164. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Y tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai X1, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya yaitu uji parsial F. DF sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DF2 sama dengan N dikurang K sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16. Nilai T tabelnya sama dengan 3,01. Berdasarkan tabel yaitu 5,275842 lebih besar daripada 3,01. Maka variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian praktik EFIUS yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.